Oke, selamat malam. Kita sudah memasuki pertemuan 13. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas pertemuan 13, harga pokok taksiran. Oke, ini soalnya di sini PT e-commerce. Nah, di sini ada data produksinya, produk masuk dalam proses 50.000, produk selesai 40.000, produk dalam proses 10.000. Ini ada rincian biayanya. Ini yang bawah adalah biaya sesungguhnya. Yang atas adalah biaya taksiran. Oke, karena kita sedang membahas harga pokok taksiran, maka pasti yang kita gunakan adalah taksiran. Bila pertemuan sebelumnya kita hanya mengetahui biaya sesungguhnya, sedangkan taksiran estimasi kita hanya tahu di BOP. Sekarang kita akan menghitung menggunakan taksiran. Jadi yang dilihat adalah biaya taksiran. Jangan lupa ini juga penting. Pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita menentukan tarif BOP. Di sini ada menguntungkan sebesar 90 juta taksiran. Nah, ini sifatnya menguntungkan 90 juta, berarti 120 juta dikurangi 90 juta berarti 30 juta, berarti BOP di uh, harga pokok taksirannya bersifat menguntungkan, berarti ada 30 juta. Nanti kita ini untuk menentukan BOP dibebankan. Oke, dari soal ini kita masuk pertanyaan. Ada 4 tuh, 2 3 4 A B C D. Untuk menjawab yang A itu gampang ya. Buat perhitungan unit ekuivalen, berarti unit ekuivalennya ini kan unit ekuivalen BBB berarti 40.000 ditambah 100% kali 10.000. Unit ekuivalen BTK berarti 40.000 ditambah 30% kali 10.000. Unit ekuivalen BOP berarti 40.000 ditambah 20.000 dikali 10.000. Itu yang A. Kemudian yang B, harga pokok taksiran per satuan produk. Berarti kita menghitung biaya per satuan produk. Tadi kita ekuivalennya sudah dapat, maka diletakkan di kolom unit ekuivalen. Berarti kolom pertama adalah unsur biaya produksi, yaitu BBB, BTKL, BOP. Kemudian kolom kedua adalah taksiran biaya, maka di sini BBB 40 juta, BTKL 65 juta, BOP-nya 15 juta. Kemudian kolom unit ekuivalen diisi tadi perhitungan A, kemudian sebelahnya biaya per unit, tinggal biaya taksiran dibagi dengan unit ekuivalen. Oke, soal A sudah, soal B sudah, soal C adalah laba bersih bulan Mei. Jadi ingat HPP yang dipergunakan adalah yang tadi sudah kita hitung di ini pakai taksirannya berapa, biaya per unitnya kan, per unit satu produk tinggal ditambahin kan biaya per unit BBB tambah biaya per unit BTK ditambah biaya per unit BOP, itu ada harga per unit produk ya. Jadi dibuatnya adalah apa? Penjualan berarti penjualannya 30.000 unit dikali 10.000 itu penjualan, dikurangin HPP, berarti HPP-nya 30.000 unit ditambah yang B hasilnya kan. Nah, itu adalah laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi biaya pemasaran dan administrasi umum, maka hasilnya itu laba bersih. Oke, A, B, C sudah. Nah, yang D tinggal buatlah jurnal transaksi di atas. Oke, jurnalnya apa saja, Pak? Nah, jurnalnya kita mengikuti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu jurnal-jurnalnya. Oke, jadi jurnal yang pertama adalah jurnal pencatatan BOP. Ingat, di sini berarti dia menggunakan biaya sesungguhnya. Berarti untuk
Jurnal BBB dan BTKL yang digunakan adalah ini 45 juta dan 75 juta. Nah, untuk BOP kita harus cari. Tadi kan dia bersifat menguntungkan 90 juta. Berarti 30 juta kan. Nah, berarti 150.000 dibagi 30 juta. 150.000 dibagi 30 juta itu adalah tarif BOP. Kemudian tarif BOP-nya dikalikan 140. Oke, jadi untuk menghitung BOP dibebankannya tadi berapa? Bersifat menguntungkan 90 juta. Berarti ada 30 juta. Maka 30 juta dibagi kapasitas normal 150 jam. Itu hasilnya berapa? Nanti hasilnya adalah tarif BOP per jam. Jadi hasilnya 30 juta dibagi 150 juta dikalikan dengan 145 jam. Itu adalah besaran BOP dibebankan. Oke, jurnal 1 juga, jurnal kedua sudah. Jurnal ketiga berarti kita pakai metode 2 dibebankan. Perhitungannya tadi sudah. Kemudian keempat harga portok jadi. Oke, di sini sudah. Berarti ini persediaan produk jadi tadi berapa unitnya yang terjual. Nah, itu dikalikan dengan taksiran per unit taksiran juga. Tadi produk jadinya berapa? Berarti 40 ribu dikalikan dengan per unit taksiran. Kemudian dalam prosesnya berarti tadi 10.000 dikali persentasi dikali biaya per unit 5 sudah 6 harga. Nah, ini juga menggunakan biaya taksiran. Berarti tadi jualnya berapa unit? 30.000. Berarti ini HPP-nya adalah 30.000 unit dikalikan dengan biaya per unit taksiran. Kemudian 7 selisih. Ini ketika kita dihitung selisihnya berapa ya? Oke, jadi nomor 7 ada 2 ya. BOP-nya tadi ada 2. Kemudian yang selisihnya ini tidak usah yang selisihnya ya. Nah, nanti jurnal yang terakhir adalah jurnal mencatat penjualannya. Jadi hutang dagang hutang dagang atau piutang ya. Jadi piutang pada penjualan jurnal ke 8-nya. Oke, soalnya sudah. Berarti A sudah, B sudah, C sudah, D sudah. A ini unit ekuivalen ya, masih ingat. Kemudian yang B kita pakai BBB-nya pakai ini yang di atas. Oke. Kemudian laba bersih juga sama, penjualan dikurangin HPP, biaya per unitnya pakai taksiran. Kemudian jurnalnya ini biasa ya, satu tadi BBB, jurnal BBB, jurnal BTK, BBB dan BTK mau ke biaya sesungguhnya. Kemudian jurnal BOP dibebankan dan sesungguhnya. Kemudian selanjutnya habis jurnal produk jadi ya. Kemudian 6 jurnal produk jadi sudah. Kemudian jurnal HPP kan, jurnal HPP sudah. Dan seterusnya. Oke, jadi nanti apa jurnal ke-1, kedua, ketiganya kita menggunakan metode 2. Berarti ada jurnal BDB, kemudian yang tadi dibebankan, kemudian BOP sesungguhnya. Ini disingkat berbagai rekening yang dikredit, ini besarnya 12.500.000. Kemudian BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Jadi BOP ada 3 jurnal ya. Jurnal 1 ini diganti berbagai rekening yang dikredit 2. Ini jurnal 3.
Kemudian ini 5 juga, 6, 7 tidak usah. Oke, ini juga enggak. Nah, yang terakhir adalah mencatat jurnal penjualan. Oke, sampai sini selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan secepatnya. Terima kasih.